Selamat datang kembali di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Di dalam video tutorial kali ini saya akan memperagakan mengenai cara penggunaan Microsoft Excel untuk melakukan regresi linear terhadap satu set data. Nah, data yang akan Anda lihat di dalam tutorial ini adalah data yang real yang diukur oleh mahasiswa saya di kuliah yang sama pada tahun ajaran yang lalu. Mari kita mulai. Baik, selamat bergabung semuanya. Kali ini saya akan memperagakan beberapa analisis regresi ya dengan menggunakan dua contoh kasus untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya melakukan regresi dengan menggunakan software Microsoft Excel. Ya. Di sini saya sudah menyediakan data ya, yang saya ambil dari buku Montgomery dan Ranger. Datanya terdiri dari dua sumbu. Yang sumbu X-nya adalah kandungan hidrokarbon dalam suatu produk gas oksigen industrial, dan sumbu Y-nya adalah kemurnian dari oksigen ya. Dan pertama-tama sebelum kita melakukan regresi seperti yang sudah saya sampaikan di pembahasan tentang teorinya, kita selalu dianjurkan untuk membuat plot datanya terlebih dahulu tanpa melakukan curve fitting, tanpa melakukan regresi sama sekali. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah memang kelakuannya betul linear, kemudian apakah ada outlier atau tidak, dan sebagainya. Jadi sekarang saya akan membuat plot apa adanya saja ya, pada diagram XY tanpa melakukan regresi. Oke, kemudian seperti biasa Anda klik Insert, Charts, kemudian pilih yang ini ya. Ini adalah tombol untuk membangkitkan diagram XY tanpa garis atau kurva patah-patah yang menghubungkan antar titik data. Kemudian kita biasakan untuk melengkapi dengan judul-judul sumbu ya, sumbu X dan Y-nya. Jadi Anda tambahkan di sini, klik Add Chart Elements, Axis Title, primary horizontalnya adalah dalam satuan persen. Kemudian untuk sumbu Y-nya, oke. Judul tabel yang ada di atas ini tergantung apakah Anda membutuhkan atau tidak ya. Misalkan kalau Anda membuat makalah di jurnal ilmiah, rata-rata tidak meminta ada judul di atas sana ya. Tetapi dalam kasus-kasus lain, misalkan laporan lab instruksional, misalkan ini boleh jadi diminta. Nah, untuk sementara saya hapus dulu ya. Kita bisa melihat bahwa nampaknya memang hubungan antara X dengan Y-nya relatif cukup linear. Jadi kita coba saja dekati dengan kurva regresi linear. Nah, saya akan memperagakan dua cara. Cara yang pertama, Anda tinggal menambahkan saja trend line ya. Jadi Anda klik datanya, kemudian klik kanan di mouse. Di sini ada pilihan Add Trend Line. Dan default dari Excel adalah memberikan kurva regresi yang berupa garis lurus. Kalau Anda lihat di kanan ya, di menu sebelah kanan sini Anda bisa memilih berbagai jenis trend line ya. Persamaannya ada beberapa macam. Ada yang eksponensial misalnya ya, kemudian linear yang kita coba tadi, logaritmik, polinomial, dan seterusnya. Untuk polinomial Anda bisa mengatur ordenya, apakah mau kuadratik, kubik alias orde 3, atau kuartik, atau orde 4, dan seterusnya. Kemudian persamaan power law ya, persamaan pangkat, dan juga moving average. Kalau moving average ini Anda artinya menghitung rata-rata bergerak dari data Anda. Oke, baik, kita coba dengan linear dulu ya. Kemudian kalau Anda scroll ke bawah ya, di sini ada set intercept, display equation on chart, dan display R-squared value on chart. Set intercept ini kalau Anda nyalakan, maka Excel akan memaksa agar intercept dari kurva regresinya itu melewati titik 0 ke sana ya. Anda bisa lihat arah kursor saya ya. Untuk sementara kita matikan dulu. Kemudian display equation on chart, jadi maksudnya adalah persamaan regresinya ditampilkan di dalam diagram. Kemudian display R-squared, jadi koefisien determinasinya ditampakkan juga. Di sini terlihat nilainya 0,8774. Oke, dan Anda bisa lihat kalau ini misalkan saya ubah-ubah ya, sekarang saya menggunakan linear. Tetapi misal saya sekarang ingin mencoba menggunakan eksponensial ya. Nah, Anda lihat persamaannya berubah total. Kemudian
Misal Anda coba logaritmik, oke, berubah lagi ya. Dan R kuadratnya, koefisien determinasinya pun juga berubah otomatis. Kalau persamaan kurva regresi berubah, maka koefisien determinasinya pasti akan berubah juga. Polinomial misalkan, kita coba lagi ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke linear ya. Nah, ini termasuk bagian dari pembuatan model yang cermat ya. Jadi jangan kita cepat-cepat tergoda untuk memilih trendline, jenis trendline atas dasar R kuadrat saja, atas dasar koefisien determinasi semata-mata. Tetapi Anda juga harus mencoba untuk memberikan judgement yang baik, apakah kelakuannya semestinya memang non-linear atau sebetulnya linear. Ya. Oke, jadi dalam contoh yang saya bahas kali ini kita masih menggunakan regresi linear, seperti yang di pembahasan mengenai teorinya. Oke, baik. Jadi itu adalah cara untuk melakukan regresi dengan menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu dengan menambahkan trendline pada diagram XY Anda. Oke, pendekatan yang kedua, Anda menggunakan fasilitas data analysis. Adanya di atas ini, jadi Anda klik data, ya. Di sebelah kanan ada tombol data analysis. Ya. Jika data analisis ini belum keluar, berarti Anda belum unpacking, Anda belum mengaktifkan add-ins. Karena ini adalah add-ins yang gratis, yang biasanya secara default sudah terpaket bersama Excel Anda. Oke, klik data analysis. Kemudian, nah, Anda lihat di sini cukup banyak pilihannya ya, ANOVA, kemudian penentuan korelasi dan sebagainya. Di bawah sini kalau Anda scroll down ada regresi. Oke, klik regression. Kemudian sekarang saya masukkan input Y range. Jadi sel-sel, Anda highlight sel-sel yang berisi variabel Y. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa labelnya juga saya highlight juga. Kemudian X ada di sini. Oke. Dan nah, di sini karena saya memasukkan label ke dalam range, maka ini harus saya klik supaya sel labelnya tidak dihitung, tidak dianggap sebagai sel yang berisi data. Oke, constant S0 ini sama saja dengan yang tadi. Jadi Anda kalau kita ingin memaksa intercept-nya supaya melewati titik 0, maka ini kita aktifkan. Oke, confidence level untuk sementara ini saya biarkan kosong saja dulu ya. Kemudian Anda pilih output range-nya. Jadi hasil perhitungannya mau diletakkan di mana. Kemudian output range-nya Anda tentukan mau dipasang di mana. Jadi saya taruh saja di sini ini ya. Nah, di sini. Oke. Kemudian sudah klik OK saja. Nah, dalam waktu yang sangat cepat keluar hasil regresinya. Ini adalah koefisien korelasi R ya. Dan di bawahnya adalah koefisien determinasi R kuadrat. Anda lihat ini ya, nilai ini sama dengan yang ini. Kemudian R sendiri apa? R ini adalah akar dari R kuadrat ya. Jadi memang betul-betul secara matematik sesuai dengan namanya. Yang ini R ya, yang ini R kuadrat. Jadi yang ini adalah hasil akar dari bawahnya. Kemudian adjusted R square ini adalah nilai koefisien determinasi yang sudah memperhitungkan jumlah regresor yang ada di dalam model Anda. Apakah Anda mencakupkan regresor yang tidak signifikan atau semuanya sudah signifikan. Intinya, kalau adjusted R-square ini nilainya jauh lebih kecil daripada R-square, maka model Anda terlalu rumit. Anda terlalu banyak memasukkan suku model atau regresor ya, yang tidak ada artinya, yang tidak signifikan. Oke, kemudian yang di bawah ini adalah tabel ANOVA untuk regresinya ya. Lagi-lagi kalau yang ini lebih tepat Anda bisa baca di handout yang versi yang lebih baru, bukan yang ada di EduNext ya. Intinya ini adalah uji signifikansi atau uji keberartian dari persamaan regresinya ya. Semakin kecil nilai p-value ya, seperti kita sudah belajar di uji hipotesis. Semakin kecil p-value-nya di bawah nilai alfa, katakanlah kalau misalkan Anda bekerja dengan tingkat keyakinan 95%, maka alfanya adalah 0,05. Semakin kecil nilai signifikansi ini di bawah alfa, artinya
persamaan regresinya semakin berarti secara statistik, semakin signifikan. Ya. Kemudian, nah yang di bawah ini ada selang keyakinan dan juga uji hipotesis. Ya, singkatnya ini adalah inferensi statistik terhadap parameter regresi. Ya. P-value ini menyatakan hasil uji hipotesis dari parameter-parameter regresi ini. Ya, artinya hasil perhitungan intercept dan juga gradiennya atau slope-nya ini sangat signifikan. Kemudian yang sebelah kanannya ya, ini adalah batas bawah dan batas atas selang keyakinan parameter regresi ya. Yang di sini ini perhatikan highlight saya ya. Ini adalah batas bawah dan batas atas selang keyakinan untuk intercept. Sementara yang di bawahnya ini adalah batas bawah dan batas atas selang keyakinan 95% untuk gradien. Ingat, ini semua mengandung ketidakpastian. Ya. Sehingga akibatnya gradien dan intercept yang Anda hitung dari data ini pun juga mengandung ketidakpastian. Gampang memahaminya ya, seandainya saja percobaan ini diulangi, belum tentu Anda akan mendapatkan parameter regresi yang sama. Oke. Oh iya, ada yang lewat. Koefisien ini adalah nilai parameter regresinya ya, intercept dan slope. Oke. Ya. Kalau yang ini nilainya dinyatakan sebagai rata-rata atau expected value ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dataset yang kedua. Oke, ini adalah data kalibrasi spektrofotometer ya, yang digunakan untuk mengukur kadar kation tembaga ya, kation tembaga 2+ di dalam air. Ini adalah konsentrasi dari larutan-larutan standar, sementara sebelah kanannya ini adalah pembacaan absorbans dari alat spektrofotometer. Nah, sedikit pengetahuan umum tentang kurva kalibrasi ya. Dalam kurva kalibrasi, besaran X-nya ya, regresornya ini traditionally adalah nilai input ya, nilai besaran yang kita ukur atau dan biasanya namanya juga kalibrasi ya, maka nilai X ini adalah nilai standar. Apa yang dimaksud dengan nilai standar adalah nilai yang kita yakini bahwa angka-angka itu benar ya. Jadi kalau Anda nanti di laboratorium melakukan kalibrasi spektrofotometer, kemudian Anda menyiapkan beberapa gelas larutan standar. Kalau namanya larutan standar, artinya konsentrasinya Anda percaya memang betul sekian. Kemudian, absorbans ini adalah pembacaan alatnya. Ya, jadi kalau Anda menggunakan alat spektrofotometer, Anda masukkan larutan yang Anda ukur konsentrasinya ke dalam suatu tabung transparan namanya kuvet. Kemudian kuvet Anda masukkan ke dalam alat spektrofotometer dan Anda nyalakan alatnya sehingga dia akan melewatkan sinar pada panjang gelombang tertentu melalui kuvet tadi. Kemudian alat membaca berapa persen cahaya tadi itu diserap, diabsorb, dan berapa persen yang dilewatkan. Ya. Di sini yang diukur adalah persentase dari cahaya yang diabsorb, intensitas cahaya yang diserap. Oke, seperti biasa kita plot dulu apa adanya, nggak usah melakukan regresi terlebih dahulu. Insert, kemudian charts. Ya, nah ini adalah datanya. Maksudnya CO2+, ya, dalam satuan miligram per liter atau ppm, sama aja. Ya. Kemudian sumbu tegaknya adalah absorbansi. Pembacaan absorbansi. Nah, oke. Baik, sekarang kita tambahkan trendline-nya. Kita ceritanya kita ingin memfit atau menghampiri titik-titik data ini dengan suatu garis lurus ya, dengan regresi. Kali ini saya menggunakan add trendline saja ya, saya nggak menggunakan yang data analisis. Ya, klik kanan, kemudian linear ya. Dan saya tunjukkan persamaan garis regresinya dan juga koefisien determinasi dari garis regresinya. Nah, seperti demikian ya. Oke. Sekarang begini, kalau kita renungkan sejenak, ini adalah alat yang mengukur konsentrasi suatu zat terlarut. Ya. Nah,
Logikanya, kalau panjang gelombang yang diserap itu hanya diserap oleh ion Cu2+, maka kalau ion Cu2+-nya tidak ada, jadi kadarnya 0, maka seharusnya pembacaan absorbansinya juga 0. Tidak ada yang diukur, ya pembacaannya 0, harusnya begitu kan ya. Andaikan Anda memang betul-betul yakin bahwa seharusnya interceptnya ini, ya, yang saya highlight ini ya, interceptnya ini seharusnya 0, maka Anda bisa coba paksa interceptnya melewati titik 0. Nah, ini nih, ya, jadi set interceptnya 0. Supaya lebih jelas bedanya, saya akan modifikasi kurvanya, ya, saya beri warna. Yang ini misalkan, ya, Anda bisa mengganti-ganti warna maupun jenis garisnya, apakah mau menggunakan garis menerus atau mau menggunakan garis patah-patah, ya. Saya klik kiri di trendline-nya, ya. Kemudian di sebelah kanan akan muncul menu untuk memformat trendline. Anda klik yang ada tanda ember chart-nya ini ya, fill and line. Kalau Anda mau mengubah nama warnanya, ya, ini bisa klik, kemudian saya ganti dengan apa, hijau misalkan ya. Saya juga ingin mengganti dengan menjadi garis yang kontinu, nggak putus-putus. Nah, seperti. Kemudian misal Anda mau mengganti labelnya, label datanya. Wah, di sini Anda klik datanya, ya, salah satu aja titik data Anda pilih, kemudian klik kanan. Setelah Anda highlight dengan menggunakan klik kiri, kemudian Anda klik kanan dan klik format data series. Ya. Kembali Anda klik yang ada ember chart-nya ya. Anda klik marker options. Nah, ini memberikan pilihan mau menggunakan bentuk simbol marker seperti apa. Oke, Anda klik yang built-in. Nah, kalau Anda drop down, di sini ada beberapa bentuk yang berbeda ya. Mau saya ganti dengan ini, tanda diamond ya. Size-nya bisa Anda ubah-ubah juga ya, mau size 5, 6, 7 dan seterusnya. Saya mau pakai size 7 misalnya ya. Kemudian saya ingin mengubah-ubah warna dari markernya. Oke, mau saya ganti pakai warna merah lah, misalnya merah hati ini. Bordernya saya ganti, ya. Kemudian fill-nya, isian di dalam markernya juga mau saya ganti warnanya. Ya. Nah, seperti itu. Anda lihat di sebelah kiri, sekarang warnanya berubah. Ya. Oke, kemudian yang trendline kedua yang baru ini juga mau saya ubah. Oke, sekarang kita ubah sedikit. Saya ingin dia dash type-nya saya ubah supaya lebih mudah dilihat. Inilah misalnya. Nah, oke. Oke. Baik, sekarang kembali ke hal yang sifatnya lebih substantif. Tapi tadi penampilan ya, meskipun kelihatannya remeh, tetapi dengan memplot grafik secara menarik seperti ini ya, tanpa terlalu rame, Anda bisa membuat komunikasi data juga menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Kemudian, oh iya, satu lagi. Kalau misalkan Anda mau melakukan ekstrapolasi, misalkan saya mau memperpanjang grafiknya ke kiri dan ke kanan, ya, klik lagi, ya, klik kiri di trend line-nya, kemudian Anda perhatikan di bawah sini ada forecast, ya. Forward ini maksudnya kita mau forecast ke arah kanan sana, seret sana, ya. Jadi di sini saya mau memforecast sebesar 0,01, ya, 0,01 ke depan. Dan juga 0,01 ke belakang. Nah, Anda bisa lihat sudah di grafiknya sudah berubah. Seperti demikian ya. Demikian pula, ini saya ingin membuktikan nih, katanya kan yang trendline yang warna biru patah-patah ini akan melewati titik 0. Benar nggak? Ya. Anda klik kiri di kurva regresinya, kemudian ya, forecast-nya Anda mainkan sekarang. Nah, Anda lihat sekarang ya, memang betul melewati titik 0,0. Kemudian Anda lihat di sini, waduh ini kok bergeser ya, sumbunya jadi nggak enak ini. Di sini ada ruang kosong di sebelah kiri. Ya, Anda mau menggeser sumbu XY-nya, bisa Anda lakukan dengan klik di sumbunya sendiri ya. Anda klik di angka-angka sumbunya. Kemudian Anda baca di sebelah kanan ada nilai minimumnya minus 0,02. Ini mau saya ganti minimumnya 0 saja. Nah, oke. Sekarang yang sumbu Y-nya saya rapikan juga.
Nah, kemudian sumbu Y ini ada satu lagi yang ingin saya rapikan. Selain saya ingin nilai minimum dari sumbu Y itu ada di 0, saya juga ingin angkanya supaya 2 desimal semua, biar seragam. Oke. Jadi klik kiri di sumbunya, di angka-angkanya, kemudian saya bereskan yang nilai minimum dulu, bisa ganti 0. Ya. Kemudian kalau saya mau mengganti angkanya di mana supaya angkanya menjadi 2 desimal, untuk memformat number ada di bawah. Klik di sini. Kemudian kategorinya Anda pilih yang number, dan Anda bisa set di sini decimal places-nya berapa. Ini saya biarkan 2 ya. Beres. Sekarang sudah kelihatan bagus ya. Sumbu Y maupun sumbu X-nya sudah kelihatan bagus. Nah, Anda bisa melakukan berbagai macam editing juga. Anda mau mengubah jenis font, ukuran font bisa. Misalkan Anda suka menggunakan font Arial misalnya begitu. Kemudian Anda mau ukurannya lebih besar, atau fontnya mau di bold semua juga bisa. Oke. Nah, Anda perhatikan sekarang nilai koefisien determinasi antara kurva regresi yang hijau dengan yang biru patah-patah yang saya paksakan melalui titik 00. Goodness of fit atau kesesuaian antara data dengan model tentu saja jauh lebih bagus yang hijau ya. Nilai R kuadratnya 0,93, sementara yang bawah ini nilai R kuadratnya hanya 0,897. Dan Anda bisa lihat secara visual juga bahwa yang biru ini melenceng ya. Melenceng cukup jauh dari datanya. Berhati-hatilah dengan menggunakan pengenolan intercept ini ya. Kita harus punya alasan yang betul-betul kuat mengapa kita nolkan. Ya, tadi saya katakan logikanya kan mestinya kalau di dalam larutannya itu nggak ada ion Cu2+-nya, mestinya pembacaannya kan 0 juga kan ya. Nah, belum tentu demikian. Alat ukur itu bisa jadi memiliki suatu besaran yang namanya zero reading. Yang namanya zero reading artinya pada saat sinyal masuknya 0, dalam hal ini sinyal masuknya adalah atau sinyal inputnya adalah konsentrasi Cu2+ ya. Pembacaan alatnya nggak 0. Zero readingnya adalah 0,15. Oke. Dan itu ya memang begitu kelakuan alatnya ya. Kecuali Anda pada saat sebelum melakukan kalibrasi Anda bisa mengenolkan dulu pembacaan zero readingnya. Itu istilahnya adalah menera atau tearing pada alat ukur Anda. Anda gunakan blanko ya, istilah blanko istilahnya adalah benda ukur ya, spesimen yang nilai analitnya 0 ya. Analit itu artinya suatu spesies yang diukur kadarnya. Jadi kalau di sini misalkan Anda blankonya berupa air saja, aqua DM yang sama sekali bebas Cu2+. Oke. Kalau pembacaannya nggak 0, Anda nolkan dulu. Itu namanya melakukan peneraan atau tearing ya. Ini saya tulis di sini bahasa Inggrisnya ya. Tearing, T-A-R-I-N-G. Ya, dari kata kerja to tear, tearing. Oke. Setelah itu kemudian Anda lakukan kalibrasi dan Anda berharap tentunya bahwa kurva kalibrasinya nantinya seperti begini, jadi melewati titik 00. Kalau memang nggak bisa ya memang alatnya memang mempunyai zero reading yang tidak 0. Dan dalam hal sifatnya demikian, maka sebaiknya jangan Anda paksakan kurva kalibrasinya melalui titik 0. Karena ini artinya Anda memaksa proses regresinya untuk menggunakan model yang tidak tepat dengan membuang parameter beta 0. Ingat, beta 0 adalah intercept. Dan satu lagi, alasan mengapa kita tidak harus mengenolkan intercept adalah perhatikan yang titik-titik data merah ini ya. Misalkan sekarang memang Anda dalam melakukan percobaan itu rentang konsentrasi Cu2+-nya nggak pernah jauh-jauh dari yang merah-merah ini. Minimum di sini, maksimum di sini. Anda bekerja di tengah-tengah sini. Artinya rentang kerja Anda itu sesuai dengan rentang kalibrasi. Rentang kalibrasi adalah rentang data pengukuran pada saat kalibrasi. Kalau rentang kerjanya sama dengan atau setara dengan rentang kalibrasi, ya sudah Anda tidak perlu memaksakan ini melewati titik 0. Karena toh Anda tidak pernah bekerja di sini. Kemudian satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Kalau Anda lihat datanya ini nggak betul-betul linear, sepertinya melengkung. Jadi slope-nya dari kiri ke kanan ini tambah lama tambah kecil. Nah, bagaimana seandainya kurva ini saya ubah? Ya, jenisnya saya ubah. Oke. Format trendline, misalkan saya mau ganti
eksponensial tambah jelek ya. Yang linear tadi kan bagus 0,93. Eksponensial jelas bentuknya slope-nya saja sudah nggak pas. Logaritmik nggak pas juga, melenceng di sebelah kiri, melenceng jauh ya. Nah, bagaimana dengan polinomial? Polinomial order 2, kuadratik. Oke. Ini namanya adalah regresi tidak linear ya. Anda lihat R kuadratnya jauh lebih tinggi daripada tadi yang kita menggunakan garis linear. Oke. Tetapi lagi-lagi Anda harus berhati-hati dalam sebelum memutuskan, oke, kalau gitu Pak lebih baik saya menggunakan ini daripada kurva linear. Anda harus paham fenomenanya. Jadi alat ini memang apakah responsnya, kurva kalibrasinya, apakah memang seharusnya nggak linear atau seharusnya dia itu linear. Oke. Kalau teori mengatakan bahwa responsnya seharusnya linear, jangan terburu-buru mendekati data Anda dengan polinomial. Ya, mungkin memang data Anda noise-nya agak besar, tetapi bukan berarti kemudian noise yang besar itu mencerminkan bahwa kelakuannya berubah. Ya, jadi bedakan antara korelasi statistik alias korelasi matematik dengan korelasi kausal, sebab akibat. Ya, hanya karena R kuadrat di sini jauh lebih tinggi daripada menggunakan garis lurus, belum tentu fenomena fisisnya memang betul-betul eksponensial. Oke, dan itu memang menuntut pengetahuan di luar statistika. Namanya pengetahuan ranah atau domain knowledge. Baik, saya rasa saya cukupkan sampai di sini tutorial dan juga penjelasan yang cukup agak panjang lebar mengenai filosofi dari regresi ini. Kita akan berjumpa di tutorial yang lain. Terima kasih.